Nah, oke teman-temanku sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk konten kita kali ini ya. Di sini saya akan coba untuk bypass baterai ya, teman-teman ya. Untuk HP Redmi Note 5A ya, teman-teman ya. Nah, ini kan masih menggunakan baterai ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan coba bypass ya, teman-teman ya. Tapi bypassnya itu di sini saya langsung unit aja ya, teman-teman ya. Jadi cuma melepas baterai aja ya. Nah, di sini saya tuh menggunakan micro USB seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, untuk biasanya kan untuk konten sebelumnya ya, teman-teman ya. Kan saya itu kan menggunakan mesin Redmi Note 2 ya. Dan untuk konektivitas ke laptop atau komputer ya, di sini kan menggunakan USB mail ya, teman-teman ya. Jadi langsung ditempelkan ke mesin ya, teman-teman ya. Kemudian langsung dicolokkan ke PC ataupun laptop ya. Nah, untuk yang sekarang di sini saya akan coba rakit unit ya, teman-teman ya. Jadi di sini saya menggunakan ini ya, menggunakan micro USB ya, PCB micro USB ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada titik test point ground ya, data min, data plus, dan fibas ya, teman-teman ya. Nah, titik-titik ini yang akan kita langsung hubungkan ke mesin ya, teman-teman ya. Nah, untuk komponennya ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman itu harus sedia ini ya, satu buah dioda 2 ampere ya, teman-teman ya. Untuk tipenya itu bebas ya, teman-teman ya. Sebenarnya untuk dioda ini bebas, teman-teman mau pakai yang 3 ampere ataupun yang mau 2 ampere ataupun 1 ampere sekalipun, ataupun teman-teman menggunakan 1 ampere itu sebenarnya bisa ya, teman-teman ya. Cuma lebih disarankan untuk dioda itu untuk ampernya itu minimal itu 2 ya, teman-teman ya. Karena kan kalau misalkan handphone kalau mau dinyalakan biasanya kan itu membutuhkan ampere yang cukup besar ya, teman-teman ya. Jadi sekitar 1 ampere lebih lah biasanya ya kalau misalkan sudah masuk ke menu ya, teman-teman ya. Jadi lebih disarankan teman-teman itu harus menggunakan lebih 2 ampere ataupun 2 ampere ya, teman-teman ya. Nah, untuk yang di sini saya menggunakan yang 2 ampere ya, teman-teman ya. Ya. Dan untuk yang resistor, untuk sebelumnya saya kan menggunakan resistor 10K ya, teman-teman ya. Dan itu yang berwarna putih ya, teman-teman ya. Jadi disarankan untuk teman-teman itu untuk resistor itu menggunakan resistor yang seperti ini ya, teman-teman ya. Yang kecil seperti ini ya. Untuk ukurannya itu 10K ya, teman-teman ya. Untuk ukurannya itu tetap 10K ya. Nah, seperti ini ya. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri ya, untuk titik test point dari yang akan kita sambungkan ya, misalkan dari Vbus ke Vbed ya, dan kemudian dari data min data plus ke mesin itu data min data plus, dan kemudian ground ya. Nah, mungkin teman-teman bingung ya ataupun baru join juga ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada aplikasi S-Finder ya, teman-teman ya. S-Finder ini untuk pembaca skematik ya, teman-teman ya. Nah, jadi jika teman-teman itu handphonenya berbeda ya, bukan Redmi Note 5A. Nah, jadi teman-teman untuk titik test pointnya, teman-teman itu bisa langsung buka aplikasi ini ya, S-Finder app. Jadi aplikasi ini ada di Play Store ya, teman-teman ya. Bisa langsung di-download aja dan ini gratis ya, teman-teman ya. Nah, jadi jika teman-teman bingung ya untuk pembacaan skemanya ya, jadi teman-teman bisa pilih tipe HP-nya ya, teman-teman ya, dan ke hardware solution ya. Nah, jadi karena ini aplikasi gratis ya, teman-teman ya, jadi kita itu harus membayar dengan cara menonton iklan ya, teman-teman ya. Ya wajar lah ya, teman-teman ya. Kalau misalkan pakai Borneo skematik itu kan berbayar ya, teman-teman ya. Itu kalau nggak salah sebulan itu 100.000 ya, teman-teman ya. Nah, kalau ini kan gratis ya, teman-teman ya. Ya meskipun untuk tipenya itu tidak terlalu lengkap ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk skemanya tuh sudah muncul ya, teman-teman ya. Nah, nah jadi untuk pembacaan skemanya ya, teman-teman ya. Nah, di sini kan ada beberapa kotak warna ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada keterangan ya, ada bit ID ya. Terus USB data min ya, dan data plus ya. Jadi untuk DM ataupun DP itu data min untuk DM ya, dan DP itu data plus ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk pembacaannya, nah ini kan ada garis ya, teman-teman ya, garis dan ada keterangannya gitu ya, teman-teman ya, dan mengarahnya itu kemana gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk yang garis itu kan mengarahnya kan ke titik test point ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi misalkan titik test pointnya itu di teksnya itu adalah data min, nah berarti itu adalah
titik jumper ya, titik yang akan kita solder untuk yang data min ya teman-teman ya. Nah jadi untuk pembacaan skematiknya seperti itu ya teman-teman ya. Nah oke, mungkin kita langsung saja ya ke mesinnya ya teman-teman ya. Nah jadi karena kita itu sudah baca skema ya teman-teman ya. Nah jadi untuk yang titik ini itu titik VBAT ya teman-teman ya. Dan untuk yang ini itu bed ID, dan untuk yang ini bed temperatur ya. Dan untuk yang ini itu titik test point data min dan data plus ya teman-teman ya. Nah jadi untuk yang kaleng-kaleng ini ya teman-teman ya, nah itu sebagai grounding ya teman-teman ya, atau minus ya. Nah kalau misalnya kan ada plus sama minus ya. Nah jadi untuk yang minus itu adalah yang bagian kaleng-kalengnya itu ya. Jadi itu adalah sebagai ground ya teman-teman ya, yang akan kita sambung nanti ya. Nah jadi untuk yang sebelumnya itu kan saya pakai satu resistor ya teman-teman ya. Nah untuk sekarang di sini saya menggunakan 2 buah resistor ya. Jadi untuk yang sebelumnya kan untuk satu resistor itu kan di jumper ya teman-teman ya. Jadi untuk bed ID dan termistornya itu disambung ya teman-teman ya, atau di jumper lalu disambungkan ke ground ya teman-teman ya. Nah untuk sekarang biar lebih efisiensi ya teman-teman ya, jadi biar lebih stabil aja ya. Jadi saya akan pisahkan aja ya teman-teman ya antara bed ID dan termistor atau bed temperaturnya ya teman-teman ya. Jadi biar lebih stabil aja ya teman-teman ya, biar tidak menggunakan satu buah resistor saja ya teman-teman ya. Nah oke, untuk hasilnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Nah jadi untuk yang sekarang kita menggunakan 2 buah resistor ya. Jadi masing-masing test point ya untuk bed ID dan bed temperaturnya itu menggunakan 1 buah resistor ya. Nah jadi untuk yang berikutnya ya teman-teman ya, nah kita akan coba sambung ya untuk titik test point ya dari data min dan data plus ya teman-teman ya. Jadi agar bisa terbaca ya di komputer ataupun laptop ya teman-teman ya, untuk ya dijadikan sebagai mirroring juga ya teman-teman ya. Nah jadi untuk penyambungannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi untuk titik point data min dan data plus kita disambungkan menggunakan kabel ya teman-teman ya, dan disambungkan langsung ke data min data plus yang ada di micro USB PCB ya teman-teman ya. Untuk berikutnya di sini pemasangan dioda ya teman-teman ya. Nah jadi di sini saya sudah siapkan ya dioda 2 ampere. Nah jadi untuk penyambungannya di sini saya menggunakan kabel ya untuk disambungkan ke titik test point VBAT ya teman-teman ya. Nah jadi untuk dioda ini kan ada garis putih ya teman-teman ya. Nah jadi untuk garis putih ini itu arahnya langsung ke titik test point VBAT ya teman-teman ya. Nah jadi untuk garisnya itu yang akan mengarah ke titik test point VBAT ya teman-teman ya. Nah jadi untuk ya contohnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Nah jadi untuk arah garisnya yang ada garis ya, yaitu katoda ya teman-teman ya. Nah itu yang akan mengarah ke titik test point VBAT ya teman-teman ya. Dan untuk yang tidak bergaris ya, sambungkan ke VBus ya teman-teman ya, VBus di micro USB PCB nya ya teman-teman ya. Nah jadi untuk hasilnya itu seperti ini ya. Nah jadi perlu diingat ya teman-teman ya, untuk yang anoda ya yang tanpa garis itu dihubungkan ya ke VBus atau plus ya, plus dari micro USB, dan untuk yang katoda itu langsung ke titik test point VBAT ya teman-teman ya. Nah setelah pemasangan dioda ya ke titik test point VBAT, nah sekarang kita lanjut ke pemasangan grounding ya teman-teman ya. Jadi di bagian titik minus ya teman-teman ya. Untuk sebelumnya kan untuk yang VBAT itu kan yang plus ya teman-teman ya. Nah jadi yang sekarang yang min ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa langsung sambungkan ya dari min yang ada di PCB micro USB ya, langsung disambungkan ke kaleng ya, kaleng-kaleng yang ada di mesin ya teman-teman ya. Jadi itu adalah titik dari groundingnya ya teman-teman ya. Bebas ya teman-teman ya, mau di kaleng ataupun mau di terminal kuningannya itu bebas ya teman-teman ya. Agar jangan di test point ya teman-teman ya, karena kalau misalkan test point itu biasanya ada tegangannya masing-masing ya teman-teman ya, atau ada sambungan yang ada hubungannya lah gitu ya teman-teman ya. Jadi lebih aman aja ya langsung disambungkan ke kaleng-kaleng ya teman-teman ya.
Nah, ini untuk pemasangannya itu sudah semua ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk sekarang kita coba langsung testing aja ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk yang kekurangannya ya, yang di Redmi Note 5A ya, itu saya pas baca di skema ya, tidak nemukan ya untuk titik test point Vicas ya teman-teman ya. Jadi ketika dicolok charger itu tidak otomatis mencharger ya teman-teman ya. Nah, jadi ya harus dihidupin secara manual ya teman-teman ya. Nah, itu kekurangannya ya teman-teman ya untuk yang Redmi Note 5A ya. Nah, sebenarnya jika teman-teman itu merakit handphonenya itu polosan ya, jadi nggak bisa di root ya, ataupun nggak bisa dipasang auto boot ya. Nah, sebenarnya itu bisa diakalin ya teman-teman ya. Jadi menggunakan modul relay ya teman-teman ya, modul relay timer ya. Nah, itu relay itu bekerja sebagai penghubung ya teman-teman ya, penghubung antara test point power dan grounding ya teman-teman ya. Nah, karena ketika power itu disambungkan ke ground, nah, maka otomatis power itu akan bekerja ya teman-teman ya. Jadi power itu yang akan berfungsi sebagai menghidupkan sebuah handphonenya ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin untuk cara kerja itu ya, mungkin saya akan coba buatkan juga ya nanti tutorialnya teman-teman ya. Nah, oke, mungkin cukup sampai di sini aja ya teman-teman ya. Jadi saya rasa teman-teman sudah paham ya teman-teman ya untuk penyambungannya ya. Jadi jika teman-teman bingung ya dengan tutorial ini, jadi jangan lupa teman-teman bisa langsung di komen aja ya teman-teman ya. Pasti saya akan balas ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa juga ya untuk subscribe ya teman-teman ya, agar channel ini terus berkembang ya teman-teman ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.